Jadi, sepertinya selama ini Jodante ini telah tertipu oleh Naagyo. Assalamualaikum Cinggu. Annyeonghaseyo, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian drama lovers? Apa? Masih pusing? Sama. Dari kemarin banyak banget yang berpendapat tentang Naagyo dan Jodante. Ada yang bilang Naagyo ginilah, Jodante ginilah, Naagyo gitu. Sampai aku sendiri jadi tambah pusing mikirinnya. Tapi tenang aja, demi kalian aku bela-belain begadang buat nyari teori-teori yang paling masuk akal di film ini. Oke, tonton videonya sampai habis ya. Check it out. Support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Awal permasalahan ini muncul karena di episode 10 ada scene yang menunjukkan sebuah kotak milik Naagyo yang ditemukan oleh Sim Suryon yang berisi foto-foto si kembar waktu kecil dan foto seorang laki-laki. Setelah aku cari tahu, aku dapat teori yang menurut aku ya sedikit masuk akal. Tapi sebelumnya biar kalian gak pusing sama teori ini, aku bakal ceritain dan urutin gimana cerita ini dari awalnya. Sebenarnya aku nemuin ada 2 teori sih. Mendingan kita coba berpikir bareng-bareng. Nah setelah itu biar kalian sendiri yang menentukan mana yang paling masuk akal menurut kalian. Ini teori yang pertama. Jodante mengenal Naagyo ketika Naagyo berumur 10 tahun dan mereka berdua sangat dekat. Dan Jodante bercerita kepada Naagyo tentang mimpi-mimpinya. Dan mimpinya Jodante ini adalah menjadi orang yang paling kuat atau paling kaya di Korea. Setelah mendengar itu, Naagyo mendukung impiannya Jodante dan mereka membuat kesepakatan. Kesepakatannya ini tentang bisnis ya, bukan tentang menikah atau lain-lainnya. Seiring berjalannya waktu, Jodante ditunangkan dengan Sim Suryon dengan alasan bisnis. Setelah itu Sim Suryon kan dia tidak mau sebenarnya bertunangan dengan Jodante. Nah setelah itu dia kabur ke Amerika dan membatalkan pertunangannya. Tetapi kalau misalnya berita ini terkuak kemana-mana tentang pertunangan yang gagal, bisa-bisa sahamnya Jodante ini turun kan. Nah oleh karena itu Jodante meminta Naagyo untuk menyamar menjadi Sim Suryon demi kepentingan bisnisnya. Setelah itu, Jodante memerintahkan Naagyo untuk mencari tahu atau menggali informasi kepada orang-orang penting atau petinggi seperti contohnya pejabat, pemimpin partai, dan lain-lainnya. Dan pada saat itulah Naagyo bertemu dengan Jung Do-man. Jung Do-man ini adalah laki-laki yang fotonya ada di album foto di dalam peti yang ditemukan oleh Sim Suryon kemarin di episode 10. Jung Do-man adalah pemimpin partai masa depan bahagia. Awalnya Naagyo dekat dengan Jung Do-man ini karena bisnis, karena dia ingin mencari tahu informasi-informasi penting. Tapi lama-kelamaan Naagyo dan Jung Do-man ini sama-sama jatuh cinta. Awalnya Naagyo itu mendekati Jung Do-man berperan sebagai Sim Suryon. Tetapi lama-kelamaan sepertinya Jung Do-man ini tahu kalau misalnya sebenarnya dia bukan Sim Suryon, dia itu adalah Naagyo. Karena kan lama-kelamaan mereka ini menjadi tambah dekat nih. Dan sepertinya si kembar itu adalah anaknya dari Naagyo dan Jung Do-man. Jodante ini kan punya sifat yang licik. Jadi dia berpikir kalau misalnya suatu saat penyamarannya Naagyo sebagai Sim Suryon ini terbongkar, dia harus tahu dong gimana cara mengatasinya. Dan oleh karena itu dia menyusul Sim Suryon ke Amerika untuk membunuh suaminya. Dan ketika itu Sim Suryon sedang hamil Min Sol-ah di dalam perutnya. Dan kebetulan tanpa sepengetahuan Jodante kalau misalnya Naagyo juga ternyata sudah hamil oleh
Jung Do-man. Sebenarnya Jo Dante ini miris kan kisahnya. Jadi gini, sebenarnya Jo Dante ini sepertinya benar-benar mencintai Na Agyo, dan dia tidak benar-benar mencintai Sim Suryon. Karena semua rahasia yang dia miliki itu selalu diceritakan ke Na Agyo. Itu membuktikan kalau dia benar-benar mencintai Na Agyo. Tetapi sayangnya Na Agyo ini cintanya cuman buat Jung Do-man. Kasian kan Jo Dante sebenarnya. Si Na Agyo ini kan pintar. Bahkan sepertinya dia itu lebih pintar dari Jo Dante. Makanya Jo Dante itu tidak bisa berkutik gitu kalau di depan Na Agyo. Setelah itu Na Agyo berpikir kan bagaimana caranya supaya bayi yang ada di dalam perutnya itu aman. Karena kalau misalnya sampai ketahuan oleh Jo Dante, bisa-bisa habis dibunuh semua oleh Jo Dante. Ditambah lagi Jung Do-man ini kan adalah seorang petinggi. Jadi kalau misalnya sampai ada kabar seperti itu, dia menghamili orang lain, bisa-bisa karirnya dia juga ikut hancur kan. Setelah itu Na Agyo membuat kesepakatan dengan Jung Do-man untuk mencari jalan keluarnya. Na Agyo dan Jung Do-man membuat keputusan untuk membuat seolah-olah si kembar ini anaknya Jo Dante. Jadi sepertinya selama ini Jo Dante ini telah tertipu oleh Na Agyo. Hal ini bisa terlihat ketika Sim Suryon melahirkan Min Sol Ah di rumah sakit. Jo Dante bilang kepada Sim Suryon, dia bilang katanya menikahlah denganku. Katanya aku juga punya anak kembar, akan kuperlakukan anakmu seperti anakku juga. Ini salah satu teori yang membuktikan bahwa Jo Dante bukan ayah kandung dari si kembar. Yang kita tahu dari cuplikan episode 9 ketika Sim Suryon menyamar sebagai Na Agyo, di situ dia bilang kepada Jo Dante, katanya kamu kan tahu kalau misalnya aku itu tidak peduli kepada anak-anakku. Aku hanya peduli dengan penthouse. Aku hanya ingin kaya dan memiliki penthouse. Padahal sebenarnya Na Agyo itu sangat menyayangi anak-anaknya. Dilihat dari temuan sepatu-sepatu bayi kecil di dalam peti. Hanya saja dia berpura-pura di depan Jo Dante kalau dia itu tidak menyayangi anak-anaknya supaya kehidupan anak-anaknya itu aman. Sekarang kita lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua ini adalah ketika Sim Suryon membatalkan pertunangannya dengan Jo Dante, dia kan pergi ke Amerika. Dan saat itu Jo Dante bertemu dengan Na Agyo. Nah, setelah dia lihat Na Agyo itu mukanya mirip dengan Sim Suryon, dan akhirnya Jo Dante berpikiran untuk menjadikan Na Agyo sebagai Sim Suryon untuk kelancaran bisnisnya. Tetapi saat itu Na Agyo sudah menikah dengan Jung Do-man dan sedang mengembangkan bisnisnya. Dan saat itu juga Na Agyo sedang hamil. Agar Na Agyo mau bekerja sama dengan Jo Dante, nah, dengan kelicikannya Jo Dante ini, dia membuat bisnis yang dirintis oleh Na Agyo dan Jung Do-man ini bangkrut. Kemudian secara diam-diam dia membunuh Jung Do-man. Setelah dibunuh, Na Agyo pastikan kebingungan bagaimana caranya dia membesarkan si kembar sendirian gitu. Dan setelah itu Jo Dante datang sebagai penyelamat. Jadi seolah-olah dia itu sebagai pahlawan untuk menyelamatkan Na Agyo. Dari situlah dia membuat kesepakatan agar Na Agyo mau membantu dia dan berpura-pura menjadi Sim Suryon untuk melancarkan bisnisnya. Sebagai gantinya, si kembar akan dirawat oleh Jo Dante dan akan memiliki hidup yang baik. Sekarang, menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal dalam cerita ini? Teori yang pertama atau teori yang kedua? Komen di bawah ya. Jadi, yang jadi pertanyaan di sini, Jung Do-man ini masih hidup atau sudah mati?